Kamu UMKM, tapi masih bingung dengan digitalisasi pencatatan akuntansi? Atau kamu masih melakukan pencatatan secara manual? Bingung pilih aplikasi yang cocok untuk usahamu? Padahal sekarang ini di tengah pesatnya digitalisasi, UMKM ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi baru guna untuk meningkatkan efisiensi bisnisnya. Nah, salah satu kebutuhan penting dalam usaha seperti toko kelontong, kedai kopi, warung makan tentunya adalah sistem kasir yang praktis dan terintegrasi. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan yaitu aplikasi Kasir Ini By Ini Aja, di mana aplikasi Kasir ini tentunya hadir sebagai solusi kasir digital yang mudah digunakan, terjangkau dan juga cocok untuk UMKM yang ingin meningkatkan manajemen transaksi dan juga stok barangnya. Nah, penasaran dengan fitur dari aplikasi Kasir ini? Kalau iya, tonton video ini hingga akhir ya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Kasir Ini itu sendiri, di mana kelebihannya menurut saya itu yang bagus karena dia ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga tentunya memudahkan para pengguna lokal, UMKM yang mungkin di pedesaan yang belum mengerti akan bahasa Inggris itu sendiri. Karena tadi saya sudah coba beberapa aplikasi seperti Odoo itu dia masih menggunakan bahasa Inggris, belum tersedia untuk bahasa Indonesianya. Yang kedua itu kelebihannya dia ini bisa diakses secara gratis. Aplikasi-aplikasi ERP lainnya seperti Kasir Pro, Mekari Jurnal, Accurate Post itu semuanya berbayar ya, tidak ada gratis. Kalau kita mau coba itu hanya disediakan untuk uji coba 1 minggu ataupun 1 bulan, tidak ada untuk gratisnya. Nah, ini terdapat beberapa fitur dari aplikasi Kasir ini. Ini itu sudah termasuk sangat lengkap ya untuk digitalisasi pencatatan akuntansi untuk UMKM ataupun usaha-usaha yang baru merintis ataupun yang baru beralih dari pencatatan akuntansi secara manualnya ke digitalisasi seperti ini. Karena ini itu sangat mudah dipahami dan juga sangat lengkap fiturnya. Nah, yang pertama itu ada riwayat penjualan. Tentunya riwayat penjualan ini menampilkan daftar transaksi penjualan yang telah dilakukan. Dan ini itu bisa dicek secara detail ya, termasuk ada tanggal, total bayar, dan juga produk apa yang dibeli. Ini. Terus yang kedua ada fitur laporan. Di sini itu ditampilkan berbagai laporan keuangan. Ada omset penjualannya, produk terlaris, dan juga beberapa produk-produk apa saja yang sudah terjual. Ini. Terus fitur ketiga itu produk. Tentunya di sini itu tempat untuk menambah ataupun mengelola produk. Kita sisa tambah produk, pilih kategori, misalnya terigu. Terus ini ada dia detail produknya. Jadi kita bisa scan langsung barcode-nya ya. Harga beli atau modal ini opsional, tapi kita bisa masukkan saja supaya nanti di laporannya itu jelas berapa keuntungan yang didapat. Oke, kita langsung. Nah, ini ada beberapa ya. Terus fitur yang ketiga itu stok. Di sini itu digunakan untuk memantau dan juga mengatur jumlah stok produk. Tapi di sini masih kosong karena saya belum isi. Terus selanjutnya ada fitur pelanggan. Di sini kita bisa menambahkan pelanggan dan seperti kita mau simpan namanya ataupun kontaknya serta histori pembeliannya. Nah, di sini juga ada fitur untuk pegawai. Jadi ketika kita sebagai owner atau pemilik dari usaha itu, kita bisa mengelola pegawai-pegawai atau karyawan kita di sini. Tambahkan. Dan untuk shift-nya kita bisa atur detail shift-nya untuk karyawan 1 misalnya dan untuk karyawan 2. Nah, di sini juga kita bisa pantau kehadiran pegawai lewat absensinya. Misal dia masuk jam berapa dan juga pulangnya jam berapa. Jadi, data ini tentunya bisa jadi bahan evaluasi untuk kinerja karyawan kita. Selanjutnya ada metode pembayaran. Nah, di sini saya sudah tambahkan kris karena pembayaran tunai itu sudah disediakan. Jadi, kita juga bisa tambahkan misal untuk metode pembayarannya transfer atau apapun itu kita bisa tambahkan secara manual. Selanjutnya itu ada order only, yaitu fitur untuk mencatat pesanan pelanggan tanpa langsung melakukan pembayaran. Di sini juga tersedia panduan penggunaan. Sini, panduannya ini lengkap ya. Selain itu juga terdapat live chat yang menghubungkan kita langsung dengan customer service Kasir ini untuk bertanya ataupun ketika kita mengalami kendala. Untuk mode kasirnya sendiri ini itu tentunya fitur utama untuk melakukan transaksi penjualan langsung. Ketika kita ingin langsung scan barcode-nya itu bisa ya lihat di sini. Terus lainnya, nah, scan barcode. Nah, ini sudah ada langsung. Bagus ya. Langsung pilih pembayarannya tunai atau kris ya. Misalnya tunai,
langsung tinggi, kalau uang pas langsung ini itu bayar deh. Nah, otomatis itu kita bisa langsung cetak nota. Nah, selain notanya bisa langsung dicetak, di sini juga tersedia fitur simpan nota dan juga bagikan e-nota. Jadi, kita bisa menghemat kertas dan juga mendukung gerakan Go Green. Jadi, ini ya detail dari transaksi yang tadi. Nah, ini tuh saya rasa sangat simpel ya dan cepat untuk proses kasir harian. Nah, selain itu di sini ada fitur kas masuk yang diterima untuk hari ini. Nah, terus juga ada kas keluar, misal pengeluaran hari itu kita beli apa saja, kita bisa input di sini. Dan nanti akan otomatis terekap di fitur terakhir harian ketika kita sudah ingin tutup toko ya, kita input jumlah tunai, uang tunai yang kita pegang untuk menyesuaikan telah sesuai dengan transaksi harian yang dilakukan sebelumnya. Nah, itulah tadi pengenalan dan penjelasan dari fitur-fitur aplikasi kasir ini. Tentunya selain kelebihan-kelebihannya tadi, seperti dapat diakses secara gratis, mudah digunakan, fiturnya lengkap, dan lain sebagainya, juga terdapat beberapa kekurangannya, seperti integrasi eksternalnya masih terbatas, jadi belum bisa terhubung kepada marketplace itu sendiri. Dan juga laporan keuangannya ini masih sederhana, jadi belum bisa menganalisis mendalam seperti profit margin ataupun grafik tren penjualan jangka panjang. Tapi lebih dari itu, aplikasi kasir ini sangat cocok digunakan oleh UMKM kuliner seperti warung makan, kedai kopi, booth minuman, dan lain sebagainya. Apalagi untuk usaha retail kecil dan menengah seperti toko kelontong, minimarket, butik, ataupun toko aksesoris. Nah, selain itu juga, aplikasi kasir ini tentunya cocok untuk pengusaha pemula yang butuh aplikasi kasir sederhana tapi fungsional dan juga mudah dipahami. Nah, jadi kasir ini baik ini aja merupakan pilihan ideal bagi UMKM yang ingin memulai digitalisasi bisnis dengan aplikasi kasir yang praktis dan juga terjangkau. Meskipun memiliki keterbatasan pada fitur lanjutan, namun dengan keunggulannya yang sederhana dan efisien, kasir ini dapat menjadi langkah awal bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan profesionalitas dan juga pengelolaan usaha mereka secara lebih modern. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.